Oke, Sisil siap-siap ya sekarang. Oke, Bu. Makasih yang sendirian ya? Kasian banget sih. Abis dijutekin sama Pak Saka ya? Enak. Lo lihat aja ya, Sil. Gue akan bikin lo keluar dari kantor ini. Siang Pak Gavin. Ada apa nih ke ruangan saya? Saya buru-buru mau ada meeting lagi nih. Gue udah bilang sama lo ya. Jangan ganggu istri gue lagi, Cok. Sekali lagi lo teror dia, gue habisin lo. Apa sekarang mereka udah rujuk lagi ya? Itu artinya mereka udah tinggal serumah lagi dong. Kayaknya gue mesti cari tahu nih di mana mereka tinggal sekarang. Hai, Saka. Sel? Udah selesai makannya? Ya, Sel. Kalau gitu, aku permisi ya. Mari, Mas. Oke. Ayo, mari kita duduk. Hai. Oh iya, Dante, kamu kenalin. Ini Yuna, sahabat aku. Hai, Yuna. Dante. Mau pesan makan apa? Saya minta makanan terfavorit dan terde best di cafe ini. Oke, pesanan diterima. Sebentar ya, Besti. Bu, soal informasi yang Sisil kasih tahu Ibu yang soal apartemennya Dita, Ibu mau Sisil cariin info yang lebih detail lagi nggak? Nggak usah. Saya udah mastiin langsung kok ke apartemennya Dita. Terus gimana, Bu? Sil, saya lagi nggak pengen bahas tentang itu. Bisa nggak kita bahas yang lain aja? Nanti kalau misalnya saya udah siap cerita, saya cerita sama kamu. Pokoknya kalau ada apa-apa, Ibu langsung ngobongin Sisil ya. Ya, Dan kalau Sisil tahu tentang Dita lagi, Sisil langsung infoin ke Ibu. Sil, Ya? saya takut saya lupa bilang makasih sama kamu. Karena kamu bukan cuma jadi asisten yang baik buat saya, tapi jadi teman yang baik di luar pekerjaan. Sama-sama, Bu. Sisil bakal selalu ada di samping Ibu dan selalu support Ibu terus. Makasih ya. Udah makan dulu. Dessertnya gimana, Bu? Enak gak? Enak, mau cobain? Enak. Enak. Ini yang aku bilang, nasi goreng kita agak beda emang.
Tapi menurut saya, enak aja nggak cukup. Untuk menarik para pengunjung untuk datang ke kafe ini. Harus ada yang ditampakkan secara langsung dan dinikmati tanpa harus mencoba terlebih dahulu. Itu salah satu trik untuk menarik para pengunjung. Buat sesuatu yang unik dan menarik, sesuai dengan pangsa pasar kafe ini. Kalau sasaran kafe ini anak-anak muda, ya diubahlah desainnya. Jangan monoton kayak gini. Disesuaikan dengan tren anak muda zaman sekarang. Yang kreatif, ceria, dan instagramable. Jadi orang datang ke kafe ini bukan hanya untuk makan aja, tapi bisa juga untuk foto-foto. Atau kalian juga bisa usung keunikannya dari desain makanannya. Ya dari segi platingnya, atau buat sesuatu yang menarik yang ada di dalamnya. Misal, anak muda zaman sekarang kan tuh sekarang apa-apa paling suka dibuat quotes. Nah, kalian bisa tuh makanan dan minuman yang kalian jual ditaruh quotes. Misalnya nih, coffee latte. Coffee latte. Di cup botolnya itu kalian taruh quotes. Coffee latte. Hanya kamu yang bisa buat hati saya berdebar. Nah kalau di makanannya, contohnya misalnya cheesecake, nggak akan buat kalian menjadi cheesy. Ya seperti itulah, yang unik dan menarik, dan pastinya harus lucu. Wow, menarik banget sih. Thanks banget ya Dante ya. Tapi bener juga sih, Yun, kalau misalnya kita rubah lagi desain dari Cafe Jamais ini, berarti otomatis pengunjung yang datang ke sini itu pasti akan foto, di-share ke medsos. Itu marketing yang bagus ya. Iya bener banget, Sel. Emang ya Pak Dante ini luar biasa. Baru pertama kali lo datang ke Cafe Jamais Food, tapi bisa ngasih insight ke kita. Sel, lo harus coba pikirin lagi sih soal ini. Iya, pasti kita pikirin. Thanks ya. Ya. Dante, terima kasih banyak ya. Aku tuh gak nyangka kalau kamu bisa ngasih ide sekeren itu. Dan aku gak kepikiran sama sekali. Dan anehnya, kamu baru pertama kali datang ke kafe aku, tapi kamu udah dapet ide brilian kayak gitu. Wow, thank you ya. Hanya ide sederhana kok. Kamu jangan berlebihan kayak gitu. Saya kan jadi malu. Justru karena sederhana, Dante, aku bisa gak kepikiran sampai sana. Dan ide yang sederhana menurut kamu itu ide yang luar biasa benefitnya untuk kafe aku. Anytime, sebenarnya saya dengan senang hati loh ngasih ide buat klinik. Tapi saya harus tahu lebih banyak dulu tentang klinik. Biar saya bisa ngasih idenya dengan tepat sasaran. Jadi, Let's go. Gue harus ikutin mobil Galvin, supaya gue tahu di mana sekarang mereka tinggal. Lo tunggu aja pembalasan gue, Riri sayang.
Bon, Tom, waduh. Gue telat nggak sih? Ya, Gua telat nggak? enggak, kita baru nunggu sebentar kok. Iya. Ya enggak? Kalau gitu kita berangkat langsung. Naik mobil gue ya. Enggak. Kali ini nggak ada cerita mobil-mobilan. Pokoknya lo harus ikut kita naik motor. Naik motor? Iya naik motor biar kita angin-anginan. Ayolah. Boleh juga sih. Asik kan? Gas. Gas sekarang. Let's go. Ya. Ini kan arah ke rumahnya Riana. Gila, rumahnya sebelahan sama mantan. Lo bener-bener salah, Ri. Kalau ngerasa tinggal di samping rumah Ariana itu keputusan yang tepat. Karena gue bakal bikin hidup lo gak bisa tenang. Tunggu aja. Bias. Mas. Masakah? Apa Masaka sekarang di apartemen Dita ya? Halo, Mi. Arin, anak mami cantik. Sayang, kamu apa kabarnya, nak? Arin, baik. Mami gimana? Papi gimana keadaannya, Mi? Udah baikan belum? Alhamdulillah, kabar mami baik, kabar mami sehat. Dan kalau bicara tentang kondisi papi kamu, sejauh ini sudah lebih stabil kok, nak. Jadi, gak ada yang perlu kamu khawatirkan. Arin kangen, Mi. Arin jadi kepikiran Arin nyusulin papi ke sana aja kali ya? Serius kamu mau ke sini? Arin, mami seneng banget loh dengernya. Mami juga kangen banget sama kamu. Ya udah kalau gitu, gini aja ya, kamu sama Saka ambil cuti dulu ya. Terus ke sini, ya nak? Masakannya lagi sibuk nih belakangan ini. Jadi nanti kalaupun Arin kesana paling Arin sendiri sih. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. It's okay. Nanti Saka bisa nyusul kan? Ya kan? Iya, Mi. Ya udah, Mi. Nanti Arin kabarin ya kapan Arin bakal kesana. Iya nak. Rin, Mami mau ingetin ke kamu. Kalau kamu ada apa-apa, please cerita sama Mami. Ya? Iya, Mi. Mami juga baik-baik di sana ya, Mi. Miss you, Mi. Miss you too, nak. Seru ya? Bisa nongkrong, kita makan di pinggir jalan lagi kayak dulu ya kan? Kayak lepas aja sih, biasanya kan makan di restoran, di hotel. Tapi ini seru sih. Sak, sebenarnya lo ada masalah apa sih?
Lo ceritain lah sama kita, mumpung kita lagi bareng lo. Kita tuh kesini tujuannya buat ngelepas penat. Lu jangan bahas masalah. Justru karena kita mau lepas penat, makanya kita harus cerita. Kalau misalnya dipendam, bisa-bisa jadi penyakit. Mau? Iya. Ya biasalah. Masalah kantor, rumah tangga. Nanti kalian kalau kalian udah nikah, pasti ngerasain. Makanya, lo berdua tuh nikah. Biar gak kepo kayak begini. Sorry ya, Sak. Gua bakal pastiin kalau gua nanti nikah, gua bakal terhindar dari masalah-masalah kayak gini. Makanya gua sekarang itu harus nyari perempuan yang tepat. Alah, gaya-gayaan lo. Lu tuh udah kena kutukan, jomblo seumur hidup. Ini ya, lu kalau ngomong tuh suka bener tau nggak? Udah ayo makan, dingin ntar. Lapar gua. Tambah lagi dong. Sayang, kamu itu masih diteror nggak sama Coki? Enggak sih mas. Sejauh ini dia nggak ada kontak aku, nggak ada neror aku. Aman kok. Bagus. Soalnya aku udah ketemu Coki. Aku udah kasih peringatan keras ke dia. Jangan sampai dia macam-macam lagi sama kamu. Oke, kalau enggak aku akan memperkarakan dia. Kalau bisa, dia keluar aja dari perusahaan. Aku senang banget. Makasih ya sayang. Aku lihat-lihat kamu kayak superhero deh, selalu ngelindungin Riri. Sayang, aku harus kayak gitu. Aku harus lindungin kamu, apalagi lindungin baby kita. Iya sayang. Kamu serius loh? Iya, aku juga serius. Tapi kamu jangan kenceng-kenceng gitu mukanya. Iya, nggak kencang. I love you sayang. I love you too sayang. Jangan-jangan Mas Saka beneran ke apartemennya Dita. Sayang. Hey. Dari mana aja? Enggak, aku nggak dari mana-mana. Aku bisa jalan sama Tommy sama Bona. Jalan-jalan ke apartemen Dita. Aku jalan sama Tommy sama Bona sayang. Aku nggak ke apartemen Dit, aku nggak stay di sana. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku telepon Tommy atau Bona ya. Nggak usah. Tom. Ya, halo. Gimana, Sak? Ada yang bisa... Aku tadi jalan bareng sama lo kan, sama Bona kan? Iya, kenapa? Kamu dengar kan? Ih, nggak jelas banget, Sak, Kak. Aku jalan sama Tommy sama Bona. Iya, tapi kamu nggak perlu sampai harus nelpon Tommy kali. Sayang, aku mau kamu percaya sama aku. Sayang, aku cuma mau kamu... Sayang. Kok gue jadi ngerasa gak enak ya ke Ariana. Kemarin udah gak jadi makan siang. Harusnya pas weekend ini juga gue ajakin dia jalan. Kayaknya gue harus telepon Yuna deh. Biar dia yang ngajakin Ariana jalan. Selin? Halo Sel. Yun, lo bisa ajakin Ariana jalan gak ya weekend? Sebenarnya sih gue sih yang ngajakin Ariana jalan, cuma tiba-tiba gue ada janji mendadak Yun. Jadi kenapa gue ngajakin dia jalan tuh karena gue rasa kayaknya dia tuh butuh banget keluar. Soalnya gue yakin dia pasti gak mau ketemu sama Saka. Oh, oke. Nanti gue bisa ajak dia jalan. Emangnya lo mau kemana? Ada janji sama siapa? Gue udah janji sama Dante.
Cuma ya gimana, gue jadi gak enak juga sama Ariana. Gue juga bingung harus ngomong apa sama Dante. Lo bisa tolongin gue kan Yun? Maksudnya ajakin dia jalan dulu. Nanti kalau misalnya nanya gue, lo bilang aja kalau gue kesiangan atau gue apa kayak alasan lo deh. Ya? Ya udah deh, oke kalau gitu. Ya udah oke. Makasih bestiku. Sama-sama Besti.